Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kebenaran Zaman Ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ke-11, Kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian. Sabat petang, ayat hafalan, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 4 ayat 29. Salah satu hal yang sangat mengagumkan mengenai Alkitab, teristimewa dalam Perjanjian Lama, adalah bagaimana Alkitab itu selalu merujuk dan menyinggung pada Alkitab itu sendiri, yaitu penulis yang datang kemudian dari Perjanjian Lama merujuk pada penulis-penulis yang terdahulu, di mana mereka menggunakan tulisan yang terdahulu untuk menjelaskan maksud mereka. Mazmur 81 sebagai contoh merujuk kembali pada kitab Keluaran dan kemudian bahkan hampir mengutip kata demi kata dari pembukaan 10 perintah Allah ketika pemazmur itu menulis, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir." Mazmur 81 ayat 10. Di sepanjang Perjanjian Lama, kitab Kejadian, secara khusus peristiwa penciptaan, selalu dirujuk. Contohnya dalam ayat berikut ini, "Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya." Dan ya, banyak kali penulis Perjanjian Lama yang datang kemudian, contohnya para nabi, merujuk kembali pada kitab Ulangan, di mana kitab ini memainkan satu peranan penting dalam kehidupan perjanjian dari bangsa Israel mula-mula. Pekan ini kita akan memusatkan pelajaran kita pada bagaimana kitab ini yang digunakan oleh penulis-penulis kemudian. Bagian apakah dari kitab Ulangan yang mereka gunakan, dan poin-poin apakah yang mereka sedang buat yang memiliki hubungan dengan kita saat ini? Pandangan umum dan tema pelajaran sepanjang minggu ini. Adapun pandangan umum dan tema pelajaran sepanjang minggu ini adalah menjadi bagian pertama dari inspirasi Alkitab, Torah, yaitu 5 kitab Musa atau Pentatuk, didapati menjadi bagian Alkitab yang paling banyak dikutip dalam tulisan-tulisan selanjutnya. Kitab Kejadian dengan laporannya tentang peristiwa-peristiwa penciptaan langit dan bumi, kisah Menara Babel, dan terutama kisah para bapa dan Yusuf akan tetap hidup dalam ingatan orang Israel, para nabi, dan pemazmur. Demikian pula kitab-kitab Pentatuk lainnya, Keluaran, Imamat, dan Bilangan akan dibaca dalam kebaktian dan akan menginspirasi perenungan para imam, raja, dan nabi. Dalam minggu ini kita akan fokus pada kitab Ulangan yang lebih dari kitab lain yang memiliki dampak pada nasib rohani orang Israel. Karena kitab Ulangan adalah kitab yang mengingatkan Israel pada hukum, kitab itu tetap menjadi kutipan favorit untuk memulai reformasi atau untuk menegur bangsa itu yang telah tersesat dari petunjuk hukum. Dalam eksplorasi kita tentang keberadaan kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan terakhir, kita akan menemukan kembali tema-tema yang sudah dikenal yang akan disegarkan dan dipelajari kembali menurut konteks sejarah yang baru untuk membuat jalan-jalan dahulu kala menjadi relevan lagi. Tema-tema pelajaran yang bisa kita dapatkan sepanjang minggu ini ketika kita mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat ini. Yang pertama adalah kita akan melihat reformasi Yosia. Apakah reformasi yang dilakukan oleh Yosia dan dampak kepada kerajaan Israel? Pelajaran-pelajaran dari seorang pemimpin rohani apakah yang bisa kita dapatkan dari pengalaman Yosia? Yang kedua adalah doa Nehemia. Apa fokus doa dari Nehemia dan untuk apa dia berdoa? Kebenaran yang lebih dalam berdasarkan pada kebangkitan dan reformasi kita akan temukan di dalam doa Nehemia ini. Yang ketiga adalah doa Daniel. Mengapa Daniel berdoa dan untuk apa ia berdoa, dan apa kaitannya kepada kita yang hidup di akhir zaman ini? Di dalam doa Daniel ini kita akan melihat ada kesedihan oleh karena duka cita. Duka cita apa yang sedang terjadi pada waktu itu, dan apakah relevansinya dengan kehidupan kita saat ini? Dan yang terakhir atau yang keempat adalah agama Mika. Kita akan membahas bersama apa arti dari agama yang benar dan apakah agama yang sesuai dengan firman
Kita akan mempelajari bersama-sama tema-tema ini sepanjang minggu ini. Mari kita meluangkan waktu untuk kita dapat mempelajari pelajaran sekolah Sabat setiap hari, sehingga berkat Tuhan akan terus menjadi bagian kita. Iman kita akan terus dikuatkan untuk kita terus setia kepada Tuhan di akhir zaman ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk dengan tekun kami dapat mempelajari akan firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini, pelajaran yang ke-11, sehingga kami akan terus menemukan kebenaran yang sejati yang hanya berasal daripada Tuhan sajalah melalui pelajaran ini. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.